teman-teman yang kontra dengan Provinsi Flores, saya ingin mengatakan satu hal. Amor vincit omnia. Cinta mengalahkan segalanya. Kita bicara hari ini Flowomora dan seterusnya kita harus tetap cinta Flowomora. Jangan sampai terpengaruh oleh isu-isu pemekaran, oleh pembentukan Provinsi Flores. Kita tetap kokoh menolak dan sampai seterusnya tidak boleh kendor. Dan saya ingin mengajak kawan-kawan yang menolak wacana ini, ayolah kita satu dalam Flowomora, tidak akan terurai dan terberai. Selamat datang di podcast Orang Kita. Pada episode pertama, kita sudah berbicara tentang pro dan kontra pembentukan Provinsi Kepulauan Flores. Di episode tersebut sudah menghadirkan tokoh yang pro terhadap pembentukan Provinsi Pulau Flores. Bapak Peter Sambut sudah berbicara secara gamblang betapa urgensi signifikannya Provinsi Flores dibutuhkan untuk memerangi kemiskinan, memerangi kebodohan, memperpendek jarak pelayanan pimpinan pemerintah dengan masyarakat. Pendapat pro tersebut tentu saja ada kontranya. Ada banyak kalangan, pihak, tokoh-tokoh Nusa Tenggara Timur yang tidak sepakat dengan pandangan Bapak Peter Sambut dan kawan-kawan yang pro. Tentu saja mereka harus kita hadirkan untuk melengkapi diskursus wacana pembentukan Provinsi Kepulauan Flores. Nah, kali ini podcast Orang Kita menghadirkan seorang tokoh yang cukup familiar di Jabodetabek dalam 20 tahun terakhir. Selamat malam Kak Marlin Pato. Malam. Kak Marlin Pato adalah seorang sound engineer. 20 tahun menekuni dunia ini, profesional di bidang sound engineering di Jakarta, Bodetabek. Beliau juga adalah Sekjen Garda. Dan kali ini kita akan mengulik Kak Marlin. Kebetulan kami satu asal dari sama-sama Kabupaten Ende. Tapi kami pastikan dalam konteks ini kami akan hadirkan pembicaraan yang menarik untuk teman-teman sekalian, rekan-rekan Flowomora tercinta. Kak Marlin, apa kabar? Baik, baik. Tadi menuju ke tempat podcast kita nih cukup waktunya? Macet? Nggak macet sih, sedikit cuma lebih lancar lah. Lebih lancar ya? Seperti itu. Kak Marlin, saya ingin menukik. Siap. Banyak orang yang pro terhadap pembentukan Provinsi Kepulauan Flores mengatakan bahwa orang-orang seperti Kak Marlin dan kawan-kawan, seperti Kak Roy Watu, Kak Clemens, dan lain-lain yang kontra inilah yang menjadi penyebab gagalnya pembentukan Provinsi Flores. Dianggap tidak kompaknya orang Flores, orang Kepulauan Flores untuk mengusahakan provinsi ini jadi. Jadi Kak Marlin dan kawan-kawan yang kontra ini dianggap sebagai batu sandungan. Apa komentar Kak? Begini, saya mungkin flashback dulu perjuangan soal Provinsi Flores ini. Saya itu sudah 69 tahun. Jadi penolakan terkait pro dan kontra ini dan penolakan itu kan juga bukan terjadi hari ini saja. Sejak awal wacana ini pun sudah muncul ada penolakan-penolakan, termasuk juga waktu itu mantan ketua DPRD NTT sekaligus Bupati Manggarai Pak Frans Sales Lega, dialah orang yang paling gigih menolak itu, sehingga akhirnya kita tetap dalam satu payung Flowomora. Cuman meski demikian perjuangan soal Provinsi Flores itu kan tidak berhenti sampai di situ. Bahkan sampai hari ini terus bergulir. Nah, dalam perjalanan termasuk di 2000 tahun 1999 sampai tahun 2000 ada juga wadah P3F yang berjuang soal Provinsi Flores. Itu pun juga masih tarik menarik sampai hari ini muncul dengan wadah P4KF itu. Dan tentu saja saya mau mengatakan kalau misalnya dalam memperjuangkan sesuatu terus semua mulus-mulus saja kan tidak mungkin. Tentu saja ada pro kontranya. Tinggal bagaimana
pihak yang pro ini menyikapi itu. Nah, itu yang Jadi sejatinya peran Kak Marlin, tokoh-tokoh yang kontra ini sengaja diadakan untuk menguji konsistensi perjuangan mereka sejauh mana mencapai Provinsi Flores, atau seperti apa? bukan sengaja diadakan, itu muncul tiba-tiba dengan sejumlah argumentasi kenapa ini menurut kami harus ditolak gitu kan. Tentu saja itu muncul dalam berbagai dialektika dan komunikasi di ruang-ruang publik, sehingga kenapa kami sampai hari ini tetap berkeras untuk menolak wacana itu. Jadi kami punya alasan. Apa alasan paling utama? Kenapa toh Provinsi Papua, bayangkan dari awalnya Papua sekarang sudah 6 provinsi. Ya. Nusa Tenggara Timur ini provinsi yang sangat besar. Pak Peter Sambut menyatakan lebih dari 500 pulau, 12 kabupaten kota, 22 kabupaten kota, lebih dari 3.000 desa yang ada di Nusa Tenggara Timur yang sejatinya bisa dimekarkan. Apa tanggapan Kak Marlin? Saya kira soal Papua kita mesti bedakan. Oke. Kalau Papua ini kan tidak seperti dengan wacana Provinsi Flores. Papua ini dia sistemnya top down. Artinya Pak, dia memang kebutuhan pemerintah pusat terkait dengan apa? Dengan geostrategis, geopolitik, bahkan dengan hankam di situ. Sehingga mungkin pertimbangan dari pemerintah pusat kenapa ini harus dipecah dan dimekarkan. Karena mungkin faktor-faktor itu mungkin ada gangguan dari luar, sehingga itu menurut pemerintah mungkin ini sangat terdesak harus dimekarkan. Tapi kalau kita bicara wacana Provinsi Flores, sampai hari ini kita belum menemukan sama sekali alasan-alasan kuat dan relevansinya apa, kita belum menemukan sama sekali. Itu yang mendasari penolakan kami begitu. Tahan sebentar Kak Marlin. Teman-teman, rekan-rekan sekalian, kita tahu per hari ini Indonesia sudah memiliki 38 provinsi. Jika dulu di masa-masa 1990-an kita belajar bahwa Republik Indonesia memiliki 27 provinsi termasuk Timur-Timur, lalu karena Timur-Timur pecah menjadi Timor Leste, kita menjadi 26 provinsi. Namun karena otonomi daerah bergulir, mulailah proses pemekaran beberapa provinsi. Saat ini 38 provinsi sudah kita miliki. Perjuangan mewujudkan pemekaran terhadap Provinsi Flores pecah dari Nusa Tenggara Timur adalah perjuangan yang valid ataukah tidak valid. Nah, kita masih lanjut ngobrol dengan Kak Marlin. Kak Marlin, tadi ngomongin soal geostrategis. Kalau dikatakan bahwa top down, oke lah, saya bisa paham bahwa memang pemerintah pusat memiliki kepentingan terhadap Papua, ya. Kepentingan tersendiri, sehingga kemudian oke lah, mau orang Papua tidak setuju atau gimana pun tidak jadi soal. Kami tentukan Papua menjadi 6 provinsi, ya. Dan oke. Tapi soal geostrategis, bukankah Provinsi Flores yang dicita-citakan oleh Pak Peter Sambut dan kawan-kawan adalah juga geostrategis? Kita berada di daerah geopolitik Papua Nugini, mungkin terlalu jauh, tapi yang paling tidak Australia, ya. Di mana Asia Pasifik, Indo-Pasifik belakangan ini menjadi isu yang tarik-menarik antara kekuatan Cina versus Amerika Serikat. Bagaimana Kak Marlin melihat? Kalau soal geostrategi dan geopolitik itu, yang kami lihat, memang Flores itu juga menjadi salah satu bagian. Tetapi hari ini belum ada korelasi dan belum ada urgensinya dibanding dengan Papua yang memang dia wilayah konflik. Jadi mungkin pertimbangan pemerintah pusat ini sangat terdesak dan harus segera. Sementara kan kita tahu kalau kita bicara tentang wacana Provinsi Flores ini kan hari ini pun moratorium itu belum dicabut. Mana bisa itu akan dilaksanakan sementara masih ada moratorium di situ. Dan itu menurut saya mustahil, dan kami akan mendukung moratorium ya, bukan mendukung Provinsi Flores. Kalau Kak Marlin tiba-tiba mendukung Provinsi Flores, yang paling bahagia Pak Peter Sambut. Tidak. Kami sampai hari ini masih tetap konsisten dengan penolakan. Oke, baik. Jadi sampai detik ini Kak Marlin dan kawan-kawan yang kontra di beberapa grup, ada grup rekan-rekan sekalian, cukup banyak WA grup belakangan ini yang membahas pro dan kontra pembentukan Kepulauan Flores. Ada
Cabo de Flores, ada WAG pro dan kontra Provinsi Flores, bahkan sejumlah WA group yang pada dasarnya yang berisi kedaerahan, ada Nagekeo Bersatu, ada kelompok Wamesu, ada WA group Sika, Maumere dan lain-lain, itu membahas tentang ide besar atau pro dan kontra Provinsi Flores. Kak Marlin, bagaimana situasi di kelompok Wamesu yang Kak Marlin sendiri terlibat aktif di dalamnya? Seberapa banyak orang Indelio menyadari pentingnya atau tidak pentingnya Provinsi Flores? Justru begini, kita tidak tahu ya kalau bagaimana misalnya respon masyarakat yang di daerah. Tapi terkhusus yang diaspora di DKI Jakarta ini, ya kita bisa pastikan rata-rata semua silent aja gitu. Jadi, silent untuk setuju atau silent untuk tidak setuju? Artinya silent yang saya maksudkan ini, ada yang pro dan kontra ini, tapi mereka diam gitu kan. Jadi mungkin menurut mereka ini belum menarik. Justru ini ramenya ini kan di kalangan kaum intelektual, terus aktivis segala macam, yang di mana pihak yang pro sedang mendorong untuk pemekaran dan pihak yang kontra ini dan gencar juga melawan gitu. Sementara di kaum diaspora memang cukup banyak yang bahas masalah itu, tapi menurut saya frekuensi tidak terlalu tinggi lah. Jadi mungkin responnya ya kurang terlalu menarik. Tapi sementara di daerah mungkin hari ini berharap harus segera terbentuk ya. Saya nggak tahu lah. Saya dengar kelompok yang kontra ini cukup konsisten. Bahkan sempat trending atau kita lihat di beberapa grup itu akan ada demo atau aksi unjuk rasa ke Kementerian Dalam Negeri dan ke tempat-tempat lain untuk menyatakan bahwa sebagian besar masyarakat Flores menolak Provinsi Flores. Apakah itu flyer-flyer lucu-lucuan saja kah? Atau memang akan ada aksi unjuk rasa? Itu bukan lucu-lucuan yang pasti ya. Saya mau katakan itu salah satu bentuk propaganda, salah satu bentuk cywar gitu kan. Supaya melemahkan pihak yang pro. Cywar ya? Iya. Jadi Pak Peter Sambut dan kawan-kawan, ini perang psikologis. Cywar terhadap Bapak yang pro, di Kak Marlin menyatakan ini adalah cywar. Silakan lanjutkan. Artinya ini kita masih dalam tataran perdebatan. Kalaupun misalnya, dan kita tahu selagi moratorium belum dicabut, menurut kami wacana itu masih sangat jauh. Tetapi menarik juga ketika ini masuk di ruang-ruang diskusi dan diskusi publik. Ini tentu perdebatan kedua pihak ini kan semakin menarik, sehingga munculnya flyer segala macam itu ya salah satu bentuk propaganda lah. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya pihak yang pro ini terus gencar kita mau tidak mau dengan segala daya yang kita miliki ya kita barangkali kita demo ke Kemendagri atau Dirjen Otda atau mungkin Bappenas yang memang punya tupoksi untuk itu. Nah, mungkin dengan begitu ya kita berharap pemerintah pusat juga menanggapi aspirasi kita gitu kan. Oke, saya coba cek. Pak Peter Sambut mengatakan bahwa sebenarnya sejatinya orang Flores itu menginginkan pembentukan Provinsi Flores. Hanya memang ada yang menginginkan sekarang, ada yang menginginkannya kemarin, kan sudah lama-lama, ada yang masih menginginkannya nanti dulu lah. Nah, Pak Peter Sambut dan kawan-kawan melihat bahwa orang seperti Kak Marlin, Kak Roy Watu ini sebenarnya yes terhadap Provinsi Flores. Hanya mungkin yes-nya besok, yes-nya 2 hari lagi. Kira-kira gimana Kak? Ini menarik nih. Om Nando ini mulai menggiring saya nih, tapi saya tidak akan terpancing. Jadi untuk selamanya akan no terhadap Provinsi Flores? Saya dalam beberapa pertemuan dengan beberapa senior beberapa waktu yang lalu, kita juga dan teman-teman lah, kita mengatakan Provinsi Flores itu sebuah keniscayaan. Dan kita artinya menolak itu bukan dalam hal menolak itu tidak pernah akan terjadi, tidak. Artinya kita juga melihat realita, situasi, dan mungkin tidak hari ini, ya mungkin 20 tahun, 50 tahun itu bisa saja terjadi. Ya kan? Tapi yang pasti hari ini kita tetap konsisten menolak. Dengan alasan-alasan tadi. Pertama, moratorium. Tidak hanya moratorium.
terlalu banyak kepentingan dan terlalu banyak muatan dalam isu Provinsi Flores ini. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya titik utama dari para tokoh-tokoh yang kontra ini melihat bahwa tidak membawa dampak besar bagi rakyat. Jadi terkesan mereka yang pro ini hanya memperjuangkan isu-isu elit, di mana bahwa nanti yang akan jadi pejabat gubernur, pejabat kepala dinas adalah orang-orang di kalangan level atas tertentu, sedangkan rakyat ya biasa-biasa saja. Okay. Ada yang berpendapat ya ngapain harus ada kalau hanya mencapai apakah Kak Marlin sepakat dengan pandangan-pandangan seperti itu? Kalau soal itu begini, realitasnya sudah berbeda ya. Ketika 69 tahun yang lalu para tokoh-tokoh saat itu berjuang untuk pemekaran segala macam, mereka tentu melihat situasi di saat itu. Tetapi dalam perjalanan itu kan terus berkembang. Betul. Situasi politik tanah air, terus sistem undang-undangnya segala macam. Bahkan hari ini kita sudah masuk di era reformasi ini. Jadi muatan-muatan kepentingan itu kan terus berkembang dan munculnya dengan sejumlah alasan. Sehingga dorong untuk pemekaran itu menurut kami sudah nggak relevan ya. Kenapa? Persis yang dikatakan Pak Mahfud beberapa waktu yang lalu waktu beliau berkunjung ke Flores itu, beliau mengatakan bahwa mayoritas wilayah pemekaran ini didominan oleh kepentingan politis, bukan memang tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Dan faktanya 80% wilayah-wilayah pemekaran sampai hari ini masih dinyatakan wilayah gagal. Itulah yang mendorong kami ya keras melawan ini, karena ukurannya tidak sebanding gitu. Kecuali misalnya katakan 30% gagal, ya mungkin kita bisa kalau Flores provinsi berarti ada harapan untuk kemajuan. Ada kemungkinan 70% untuk sukses. Ada, ya. Tapi ini sebaliknya, 80% gagal. Dan itu menurut saya tidak kompatibel. Ditambah lagi, ya tahu sendiri kan, NTT ini kan nomor 3 terkorup di Indonesia. Ya, dan termiskin pula. Lalu kita mengharapkan terus pemekaran untuk sejahtera. Menurut saya itu masih sangat jauh gitu kan. Dan PAD kita berapa? DKI saja sampai hari 74,3 ya. Ada yang menjual isu provinsi Flores katanya potensi sampai dengan 380 triliun. Menurut saya ini tidak masuk akal. Dari mana angka itu? Iya. Dan sejak awal kami mempertanyakan ke teman-teman yang pro ini. Saya bilang datanya mana gitu kan. Potensi setiap kabupaten beda dong supaya kita tahu. Tapi tidak ada sama sekali, makanya kita tetap gencar menolak itu. Baik, Kak Marlin. Teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, tadi Kak Marlin menyebut kemiskinan sebagai salah satu wajah yang saat ini nampak dalam, kalau kita melihat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Aristoteles mengatakan bahwa kemiskinan adalah ibu kandung dari kejahatan. Begitu pula diamin oleh Mahatma Gandhi dalam beberapa pidatonya. Sejatinya negara harus memerangi kemiskinan itu. Pak Peter Sambut dan kawan-kawan yang pro terhadap Provinsi Flores mengatakan bahwa dengan hadirnya Provinsi Flores, mekar dari Provinsi NTT akan setidak-tidaknya mengurangi angka kemiskinan di Flores dan juga di Nusa Tenggara Timur. Bagaimana Kak Marlin melihat? Apa argumentasi yang disampaikan oleh teman-teman yang pro terhadap Provinsi Flores mengatakan bahwa pelayanan terlalu jauh macam-macam sehingga masyarakat menjadi sedikit harus berkorban banyak ke Kupang dan lain-lain sehingga mereka melakukan ekonomi berbiaya tinggi sehingga kemudian sehari-hari yang seharusnya mendapat lebih banyak, kehidupan mereka lebih sejahtera menjadi sangat terganggu. Kemiskinan menjadi wajar dari Nusa Tenggara Timur. Karena itu sebaiknya dimekarkan. Gimana? Oke, baik. Begini, saya mau bertanya balik. Ya. Kira-kira berapa frekuensi per hari masyarakat datang ke kantor gubernur? Itu dulu yang perlu dijawab. Lalu yang kedua, kita bicara pelayanan. Ya, ibaratnya untuk mempersingkat waktu segala macam, kita memahami itu. Tetapi situasi hari ini kita sudah berkembang dengan teknologi internet, apalagi sudah memasuki bonus demografi dan memasuki 5G dan internet cepat. Dan pemerintah pusat sekarang ini sudah gencar membangun tol langit.
untuk membuka isolasi di daerah-daerah terluar. Makanya baru hari ini ya diluncurkan satelit Satria 1. Luar biasa, Kak Marlin sangat mengikuti perkembangan teknologi informasi. Tadi pagi dari Orlando, Amerika Serikat, baru saja diluncurkan satelit Republik Indonesia, Satria 1, yang bagian dari program transformasi digital di tanah air untuk menghubungkan daerah-daerah terpencil di daerah 3T. Lanjut, Kak Marlin. Ya, artinya dengan diluncurkan Satria 1 ini, kita bisa mengatakan bahwa dalam 2 atau 3 tahun ke depan, seluruh daerah-daerah terluar dan terpencil itu akan terkoneksi secara baik melalui jaringan internet, dan pengiriman barang dari daerah ke kota pun sudah menggunakan drone. Sekarang kalau misalnya kita bicara pelayanan dari Flores ke Kupang terlalu jauh, menurut saya itu masih zaman batu gitu kan. Pak Peter, Anda dikatakan pemikiran zaman batu, Pak Peter, karena dianggap masih punya pandangan yang sangat klasik, seakan-akan Kupang dan Flores itu begitu jauhnya. Padahal kata Kak Marlin, teknologi informasi memudahkan segalanya. Persis. Lanjut, Kak Marlin. Ya, jadi kami ingin mengatakan ke teman-teman, sudahlah, berhentilah. Ya. Jangan memberikan janji-janji mulu untuk masyarakat sementara tidak tahu tujuannya kemana. Menurut saya gini, sebaiknya sudahlah, kita lebih baik dalam satu payung Flowamura, dan nama Flowamura ini menurut saya sudah mempunyai ikatan yang kuat dengan batin kita orang NTT. Ya. Flores, Sumba, Timor, Alor. Jadi sudah sekitar 70 tahun lebih NTT berdiri ini sudah saling erat gitu ya, antara satu pulau dengan timurnya kita sudah menyatu, sehingga dengan kristalisasi Flowamura ini ya turut mempererat kita di situ. Sekarang masa ya kita harus memisahkan diri lagi. Ya, itu menurut saya kita mengkerdilkan diri. Ya, jadi nggak relevan lah. Dahsyat, Pak Peter dan kawan-kawan yang pro. Sudahlah, kata Kak Marlin. Sudahlah, ide pembentukan Provinsi Flores tidak banyak gunanya, kata Kak Marlin dan kawan-kawan yang kontra. Dan saya membaca itu hampir di setiap grup. Dan perjuangan atau penolakan teman-teman yang kontra ini clear bahwa ini hampir tidak ada relevansinya terhadap kesejahteraan, terhadap pengurangan angka kemiskinan, angka kebodohan, dan lain-lain. Jadi sudahlah, Pak Peter Sambu dan kawan-kawan, kata Kak Marlin, bahwa perjuangan Bapak dan rekan-rekan yang pro tidak ada gunanya per hari ini. Ada yang mengatakan, Kak Marlin, bahwa ini sejatinya hanya sekedar isu yang selalu berulang menjelang pemilihan presiden, menjelang pemilihan anggota legislatif. Jadi kayak kaset lama yang diputar ulang. Padahal kaset rusak, kata orang. Bagaimana Kak Marlin melihat? Saya tidak ingin menjustifikasi itu ya. Tapi yang pasti anggapan mayoritas masyarakat NTT demikian. Jadi kayak ada bohir yang membayar, ngomongin Provinsi Flores. Setelah itu selesai, mati lagi isunya. Iya. Dan mayoritas masyarakat NTT mengamini bahwa isu ini muncul menjelang pemilu. Meskipun bukan kata saya ya. Kak Marlin setuju nggak? Jangan setuju juga dengan pernyataan itu. Artinya kenapa? Ketika narasi pembentukan Provinsi Flores muncul menjelang pemilihan umum gitu kan, orang kan bisa analisa ini kepentingan apa, saya nggak tahu lah. Mungkin masyarakat NTT bisa saja menafsirkannya beda-beda, tapi saya tidak ingin masuk lebih jauh ke sana. Biarkan itu berkembang di masing-masing pikiran orang kita ya. Persis. Tapi tadi saya ingin melihat bahwa pernyataan Kak Marlin soal Flowamura, Flores, Sumba, Timor, Alor yang sudah menyatu, kayak jiwa yang sudah terbentuk. Ada berbagai macam lagu-lagu indah yang dituliskan untuk Flowamura. Kita bahkan mencintai sepenuh lagu-lagu tersebut. Dalam tarian-tarian pesta kita, Flowamura dinyanyikan, lagu-lagu tersebut dinyanyikan. Jadi terkesan bahwa kalau ada Provinsi Flores, kita ingin pergi jauh-jauh dari Timor. Kita ingin pergi memisahkan diri dari Sumba. Kekhawatiran itu muncul cukup beralasan. Saya pun kadang-kadang benar juga ya, kadang-kadang mikir seperti itu. Kak Marlin melihat seperti apa? Oke, begini. Saya ingin mengulang dan kita mau flashback lagi sejarah tentang Provinsi Sunda Kecil. Oke.
Ya. Dulu Sunda Kecil itu masuk NTT, NTB dengan Bali. Bali Nusra. Nah, ketika kita dalam satu provinsi, kita menganggap semua saudara. Oke. Kita melihat orang Bali itu sebagai saudara sekandung, kita melihat orang NTB sebagai saudara sekandung. Tetapi setelah pecah, ya memang ikatan itu bertahan, tapi akhirnya kemudian lama-kelamaan berkembang dan kita melihat mereka bukan saudara kita lagi. Mereka sudah orang lain. Orang Bali. Ya, persis. Apakah kita berharap NTT juga demikian? Tentu saja tidak, gitu kan. Lalu begini, bicara soal Flobomura, awal mula yang mencetuskan ide Flobomura ini kan Pak Frans Sales Lega juga. Ketika dia menolak pemekaran Provinsi Flores, dia cetuskan juga idiom Flobomura. Sehingga kalimat itu perlahan dan pasti melekat ke masing-masing pribadi dan jiwa orang NTT. Dan Pak Frans sendiri orang Manggarai gitu kan. Pertanyaan saya, Pak Peter itu kan orang Manggarai juga. Masa dia mau ingin mengaburkan sejarah ini gitu kan? Meninggalkan sejarah ini. Kami orang Indonesia tentu tidak mau soal itu gitu kan. Dan kami memilih ya sudahlah, kita dalam satu ikatan Flobomura, dan menurut saya kita sudah sangat baik-baik saja. Kata Kak Marlin dan tokoh-tokoh yang kontra, kita baik-baik saja dengan Nusa Tenggara Timur. Kita baik-baik saja dengan Flobomura. Mengapa Flo harus dipisahkan dari Bamora? Pak Peter Sambut dan kawan-kawan yang pro, Pak Marlin, Kak Marlin dan rekan-rekan yang kontra mengatakan bahwa mayoritas silent-nya masyarakat Flores itu silent yang kontra. Mereka tidak sepakat untuk melepaskan diri dari Bamora. Flo harus menyatu dengan Bamora sehingga membentuk sebuah untaian Flobomura yang indah. Pak Peter dan kawan-kawan, pastikan siapkan amunisi argumentasi yang lebih clear lagi sehingga datang di podcast Orang Kita dengan gagasan-gagasan baru yang lebih relevan sehingga bisa diperdebatkan, bisa diuji lagi bagaimana pandangan Kak Peter dan kawan-kawan yang pro terhadap isu Provinsi Flores. Kak Marlin, terima kasih banyak. Siap. Sudah hadir di podcast Orang Kita. Rekan-rekan sekalian, demikian diskusi singkat kita dengan Kak Marlin Pato, Sekjen Garda, sekaligus profesional sound engineer yang 20 tahun berprofesi di Jabodetabek. Berkaitan dengan tanggapan penjelasannya kontra terhadap isu pembentukan Provinsi Kepulauan Flores. Sampai bertemu di next episode.